Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Kembali para pemirsa, para sahabat-sahabat Gen Harum, kita berada di program acara Corona bersama Qonita Ramadan Mempesona. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa napas hingga kita bisa menjalani hari-hari Ramadan ini dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan hanya mengharapkan daripada diterimanya segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang selayaknya apa-apa yang kita usahakan tentunya kita didasari rasa ikhlas, rasa ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, hingga tiada yang dituju selain Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada puncaknya segala amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, tadarus kita, zikir kita, semua segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sahabat-sahabat Gen Harum, generasi harapan umat, di tengah yang tidak menentu ini, suasana yang semua orang tentu tidak menginginkan, akan kejadian yang sangat memilukan, yaitu musibah pandemi COVID-19 yang tadinya berasal dari negeri seberang sana, nun jauh di sana, di negeri Cina, yaitu di daerah Wuhan. Seluruh hampir di dunia ini, negara-negara manapun terkena wabah pandemi COVID-19 ini. Tentunya kami berharap sesegera mungkin Allah mengangkat penyakit ini dari belahan bumi manapun, hingga di suasana yang khusyuk ini, di bulan suci Ramadan ini, kita bisa menjalani puasa, menjalani taqarrub ilallah dengan nyaman dan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami tentu mengajak kepada sahabat-sahabat Gen Harum di acara Corona ini, yaitu bersama Qonita Ramadan Mempesona, bagi para jamaah-jamaah, para hujaz yang sudah pernah mengikuti umroh maupun haji di Qonita, maupun bagi para jamaah yang belum, yang sedang dalam proses ikut untuk menabung mengikuti program umroh maupun haji di Qonita, kami mengajak kepada seluruhnya untuk terus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harus kita yakini kemungkinan terbesar Allah menurunkan penyakit ini, penyakit COVID-19 ini, merupakan teguran bagi kita yang beriman kepadanya. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mungkin menegur kita, menyapa kita, memiskol kita untuk menghadap kembali kepadanya dan seraya merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapannya, bahwa kita
manusia yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan dosa, itu tiada apa-apanya di hadapan Allah, sekalipun itu di hadapan makhluknya yang berupa corona tersebut. Yang tentu kita ketahui virus ini jauh amat sangat-sangat kecil ketimbang kita, tapi kita tidak berdaya di hadapan makhluk Allah yang lainnya berupa virus ini, yang seperti kita ketahui korban terus berjatuhan, bukan satuan, bukan belasan, bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, bahkan berjuta-juta korban terus berjatuhan. Ini tentu kita harus banyak-banyak mengucap istirja, yaitu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kita semua makhluknya, bukan hanya umat manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di dunia maupun di langit sana dan seisinya, itu hanya milik Allah, dan sesungguhnya kita pun semua ini akan dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi besok, lusa, atau pekan depan, atau bahkan tahun depan, dan lain sebagainya. Tentu ini semua sudah ada schedule-nya, sudah ada waktunya, sudah ada timingnya masing-masing. Atau bahkan bisa jadi beberapa menit kemudian kita keluar ruangan, kita keluar rumah, bisa jadi ajal menjemput kita. Tentu kita harus banyak-banyak mawas diri bahwa kita sejatinya selalu, amat sangat selalu dilihat dan terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para sahabat-sahabat Gen Harum dimanapun berada, melalui program Corona ini bersama Konita Ramadan Mempesona, saya Al-Fakir ingin menyadur sebuah makalah yang ada di kitab Nasuhul Ibad, yaitu pada makalah yang ke-15 oleh Sohibu Kitabi Nasuhul Ibad. Disebutkan bahwasanya qala an-nabiyyu alaihi salam alamatu shiqawati arba'atun minal umuri nisyanuz dzunubi al-madiyati wa hiya indallahi ta'ala mahfudatun wa dzikrul hasanati al-madiyati wa la yadri akubilat amrudat wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya wa nadruhu ila man dunahu fid din yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuh. Kata baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan alamat, ciri-ciri daripada celaka, kerusakan itu ada 4. Yang pertama adalah lupa atau bahkan melupakan dosa-dosa yang sudah lampau. Sedangkan ia, pelaku dosa, menurut Allah, yang mana Allah tersebut adalah Zat yang maha menjaga, maha mengetahui, maha mengingat. Itu yang pertama. Jadi alamat, indikator daripada kita akan celaka, akan rusak, adalah yaitu melupakan kesalahan-kesalahan kita, dosa di hadapan Allah maupun dosa sesama antar manusia. Ini merupakan kecelakaan yang pertama, karena kita sudah meremehkan kesalahan kita, hingga kedepannya kita tidak bisa mengukur derap langkah kita untuk di jalur yang benar, untuk di jalur yang lurus. Hal ini yang perlu diwaspadai. Kalau kita sudah menyepelekan kesalahan kita,
kedepannya kita akan terus menganggap enteng kesalahan-kesalahan yang lain. Ini perlu kita waspadai. Kenapa? Karena kesalahan merupakan awal daripada kebinasaan kita di hadapan orang-orang yang menganggap kepada kita yang tadinya mulia akan menjadi menganggap kita ini seseorang yang hina, karena kita dilihat oleh mereka yaitu orang-orang yang termasuk di antara golongan-golongan yang meremehkan dosa-dosa maupun kehilapan-kehilapan kita. Semoga kita terhindar dari sifat tersebut, yaitu melupakan dosa-dosa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang terus mengingat dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Dewi dan saya Kapoltor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konetan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Baik, para sahabat-sahabat Gen Harum, di program Corona bersama Konita Ramadan Mempesona, setelah kita mengetahui yang pertama dari alamat kecelakaan, kemadorotan, mara bahaya, yaitu melupakan segala dosa-dosa kita, yang pertama, dan yang kedua adalah zikrul hasanati al-madiyati, selalu mengingat atau bahkan menyebut-nyebut
kebaikan, hal-hal yang positif, hal-hal yang terpuji yang sudah lewat. Padahal wala yadri akubilat amrudat. Padahal tidak diketahui kebaikan-kebaikan tersebut apakah itu diterima ataukah itu ditolak. Tentu kita harus mawas diri. Jangan sampai kita berbangga diri terhadap ibadah kita, terhadap kebaikan-kebaikan kita, untuk terus kita istiqomahkan, terus kita disiplinkan segala ibadah kita, segala hasanat kita atau kebaikan kita, tanpa harus berpikir pasti diterima. Jangan sampai ada pikiran bahwa ibadah kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, yaitu belum tentu apa yang kita kerjakan, segala amal perbaikan kita, segala amal ibadah kita, tentu ini belum tentu diterima ataukah ditolak segala apa yang sudah kita lakukan. Hal ini amat sangat berbahaya bagi kita. Kenapa? Kalau kita sampai terus mengingat kebaikan kita, terus menyebut kebaikan kita, yang ada adalah kita merasa lebih baik, merasa sombong, merasa lebih unggul daripada yang lainnya, bahwa saya sudah bersedekah, bahwa saya sudah melakukan sholat, bahwa saya sudah melakukan puasa, bahwa saya sudah melakukan haji dan umroh dan lain sebagainya. Kita merasa lebih baik daripada yang lainnya. Atau bahkan lebih parah lagi, selalu pamer, menyebutkan kepada orang-orang lain, seakan-akan bahwa yang lain itu lebih rendah daripada kita, lebih hina daripada kita, karena kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Hal ini, kata baginda Nabi, merupakan alamat yang kedua dari celaka atau binasa atau kerusakan. Perlu kiranya kita harus tahu indikator yang kedua ini. Jangan sampai kita terus mengingat, menyebutkan kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita lakukan, yang sudah kita amalkan. Lupakan itu. Hal diterima atau tidak kita kembalikan kepada Allah. Karena itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Selanjutnya, setelah yang kedua, indikator daripada kecelakaan, kebinasaan, setelah lupa akan dosa-dosa yang telah lampau, terus menyebut-nyebut atau mengingat-ingat kebaikan, yang ketiga adalah melihat pada orang dalam segi keduniaan, yaitu lebih tinggi daripada dirinya. Ini penting. Dalam lingkup skala besar, lingkup makro, kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kok melihat negara-negara adik kuasa, negara-negara adidaya, negara-negara yang penuh punya daya nuklir, punya daya ekonomi yang kuat dan lain sebagainya. Kita kok melihat mereka-mereka dalam segi dunia tercukupi semuanya, bahkan berlebih-lebihan, yaitu sampai menghutangi negara-negara yang lain. Jangan sampai kita kok merasa rendah diri, malah melihat mereka secara dunia mapan, bahkan berlebih-lebihan. Atau bahkan lingkup kecilnya, lingkup mikronya, kita melihat diri kita terhadap orang lain, bahwa mereka, tetangga kita katakanlah semisal, yaitu punya mobil, kita baru punya motor. Aduh, alangkah enaknya sekali mereka yang punya mobil. Keluar ke jalanan, mereka tidak kepanasan, tidak kena debu, atau bahkan bisa dingin adem ayem, yaitu dengan terkena AC di dalam mobil. Tentu ini merupakan indikator bahwa kita
kalau sudah merasa seperti itu akan celaka menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dunia itu merupakan dana, yaitu satu yang rendah, yang hina, yang tidak ada nilainya. Tapi kok malah kita merasa silau dengan dunia. Padahal kalaupun kita memang diamanahi dengan berlimpah harta, seharusnya kita menginfakkannya, mentasarufkannya di jalan yang benar. Tapi kalau malah sebaliknya, kok harta benda yang kita diberi oleh Allah, diamani oleh Allah, malah sebaliknya, yaitu dialokasikan terhadap sesuatu yang tidak positif, yaitu melainkan sesuatu yang negatif. Ini yang amat sangat kita harus perhatikan untuk kita tidak terjerambab terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Harusnya kita banyak bersyukur. Yakinlah apa yang oleh Allah berikan kepada kita itu merupakan sesuatu yang sudah porsinya, yang sudah pastinya, yaitu tiada lain Allah lebih paham, lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh para hamba-hambanya, bukan sesuatu yang diinginkan. Karena sesuatu yang diinginkan oleh kita itu belum tentu baik bagi kita di mata Allah, melainkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu tentu jauh lebih baik untuk diri kita sendiri. Bisa jadi kalau kita diberi oleh Allah sesuatu yang tidak cocok bagi kita, hal yang tidak kita inginkan, hal yang suatu yang negatif, itu akan terjadi pada diri kita. Karena kenapa? Karena kita belum mampu, belum sanggup mengemban amanah yang berupa dunia tersebut, yang berupa harta benda tersebut, yang berupa materi, yang berupa ekonomi. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu bisa dikatakan keblinger. Harusnya dapat harta sekian, terkena nisab untuk zakat, tapi dia tidak zakat. Harusnya ada tetangganya yang kelaparan, kok dia maaf kata bolak-balik berhaji, bolak-balik berumroh, atau bolak-balik ke masjid yang dilalui tetangganya ada yang kelaparan, ada yang tidak pakai baju karena tidak ada pakaian untuk dipakai. Tapi dia tutup mata, dia tutup telinga, tidak peduli, melainkan dia berpikir asyik untuk beribadah kepada Allah tanpa memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Ini tentu amat sangat kita hindari. Yang terbaik adalah kita hubungan terhadap Allah, kita hubungan terhadap manusia secara hubungan vertikal maupun horizontal itu harus balance, harus imbang. Ya, ibadah kepada Allahnya yang berupa keparduan-parduannya dilengkapi dengan kesunahan-kesunannya, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya, juga tanpa mengesampingkan yang namanya lingkungan sekitar kita. Apalagi terhadap sama manusia, yang lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita tentu harus banyak mawas diri. Yang pada intinya tentu kita banyak sekali mengetahui apa yang terkandung dari ibadah yang berupa saum ini atau puasa ini. Di antaranya adalah kita diwajibkan berpuasa daripada subuh sampai dengan maghrib, adalah hikmah yang paling kita rasakan adalah yaitu kita merasakan menjadi orang yang berkekurangan, orang yang tidak berkecukupan, hingga pada akhirnya kita akan merasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan
apa-apa yang kita nikmati sekarang ini. Semoga dengan hikmah puasa ini kita semakin bertambah dan terus bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat-sahabat Gen Harum, demikian untuk tanda-tanda daripada kecelakaan yang ketiga ini. Kita akan lanjutkan yang keempat setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah nama saya Sunarti dan saya Kak Motor bersama mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat-sahabat Gen Harum dimanapun berada, di acara program Corona bersama Konita Ramadan Mempesona ini, setelah kita bahas indikator celaka yang ada 4 ini, yang pertama adalah lupa, melupakan dosa-dosa yang telah lampau. Yang kedua adalah menyebutkan, mengingat kebaikan-kebaikan yang telah lampau. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah melihat pada orang dalam segi dunianya lebih unggul daripada kita. Dan yang terakhir adalah yang akan kita bahas, yaitu melihat pada orang dalam segi agamanya, yaitu lebih rendah daripada kita.
Ini perlu kita sadari bahwa dalam segi agama kita amat sangat jauh ibadahnya daripada pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita, para tabi'in, para sahabat, dan para nabi, hingga para rasul. Semuanya, apapun yang mereka punya, waktu, tenaga, pikirannya ditasarufkan, dialokasikan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak seperti kita. Kita selalu terbuai dengan ngantuk hingga akhirnya tidur, atau bahkan terbuai dengan malas-malasan, bersantai-santai hingga pada akhirnya terjerambab terhadap hal-hal yang maksiat. Kita jauh sekali seperti mereka-mereka yang tiada henti, bahkan sedetik pun mereka tidak mau melaluinya dengan tanpa beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka karena telah menganggap orang lain dalam segi agamanya, dalam segi ibadahnya, yaitu kurang atau bahkan jauh dari kita. Hingga yang ada adalah kita sombong, kita merasa lebih unggul, lebih banyak ibadahnya daripada orang lain. Hal ini patut kita cermati. Sahabat-sahabat Gen Harum dimanapun berada, seperti halnya para sahabat, bahkan ada yang merelakan harta bendanya, jiwa raganya untuk perjuangan Islam, untuk nabinya, untuk rasulnya, untuk dakwahnya. Rela meninggalkan kampung halamannya yang mereka cintai. Sebutlah para kaum muhajirin. Mereka rela demi memperjuangkan imannya, demi memperjuangkan keyakinannya, demi memperjuangkan Islamnya. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya yang mereka cintai, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ini merupakan perjuangan yang amat berat. Kenapa tidak? Seperti halnya naluri manusia secara psikologinya, mereka ada rasa cinta, ada rasa bangga, ada rasa suka yang teramat terhadap kampung halamannya. Pasti kemanapun kita pergi, kemanapun kita lari, pasti kampung halaman akan terus teringat dalam hati terdalam kita. Begitupun yang mereka alami, yaitu para sahabat muhajirin yang berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, pada waktu itu bernama Yasrib. Ini merupakan pengorbanan, tapi pengorbanan hanyalah pengorbanan, karena pasca hijrah ini banyak sekali ujian yang bertubi-tubi yang harus dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu, melalui peperangannya, melalui membina akhlakul karimah masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ini merupakan perjuangan yang tiada hentinya. Maka oleh sebab itu perlu kiranya kita belajar kepada para sahabat Nabi yang selalu mendampingi setia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka terus memperjuangkan Islam. Lalu sebandingkah amal ibadah,
amal perbuatan baik kita dalam segi agama dengan mereka-mereka jauh, amat sangat jauh. Yang kalau dibandingkan, kata baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa iman kita, iman seluruh umat manusia dibandingkan keimanan sahabat Abu Bakar, tentu itu tidak akan sebanding. Ini merupakan tantangan kita tersendiri. Kenapa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu? Karena beliau tahu sekali apa-apa yang diperjuangkan oleh beliau-beliau para sahabatnya, terutama sahabat yang satu ini, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, belum sahabat-sahabat yang lainnya. Kita amat sangat jauh. Yang ada adalah hanya berpikiran memperberasar perut sendiri, egois yang ada, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak mau berkorban demi menegakkan kalimat Allah, agama Allah, yaitu tiada lain, agama Allah mengajarkan untuk berhubungan antar sama manusia, yaitu dengan berakhlakul karimah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa sungguhnya saya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan etika, menyempurnakan attitude, tata krama. Nah, itulah misi yang diemban oleh baginda Nabi, yang seharusnya kita perjuangkan dari saat ini, yaitu apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, bahkan perasaan kita sekalipun, yang kita ini punya hati untuk terus beretika, berakhlakul karimah. Sehingga dalam segi agama kita akan terhindar dari apa yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi, bahwa indikator celaka yang keempat adalah yaitu melihat pada orang lain dalam segi agama lebih rendah daripada kita. Kita akan terhindar dari itu, karena sejatinya kita kalau dibandingkan dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para tabi'in dan seterusnya, kita belum ada apa-apanya. Kita belum sebanding dengan mereka-mereka, dengan beliau-beliau yang sudah merelakan segala-galanya untuk perjuangan Islam, untuk menegakkan Islam, yaitu misi rahmatan lil alamin. Misi rahmat bagi seluruh alam, bukan misi rahmatan lil mukminin, rahmat hanya untuk orang-orang mukmin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, rahmat hanya bagi orang-orang Islam, tidak, tapi melainkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya umat manusia antar sesama agama Islam, tapi antar agama, bukan sesama umat manusia, melainkan sama makhluk yang lainnya, yaitu rahmat dari manusia ke hewan, pun juga terhadap tumbuh-tumbuhan, pun juga terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya, harus kita sayangi. Bisa jadi Allah menurunkan virus corona ini merupakan kesalahan kita, karena tidak membelas kasihi, tidak sayang terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bisa jadi seperti itu, hingga akhirnya makhluk Allah yang berupa virus corona ini marah terhadap umat Allah yang bernama manusia kita ini, hingga kita sadar bahwa kita tiada apa-apa di hadapan Allah, hingga terbukti bahwa kita manusia kalah oleh
yang bernama virus corona. Semoga kita malah sebaliknya, yaitu beruntung karena menghindari sifat yang merasa lebih tinggi daripada orang yang lain, yaitu dalam segi agamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat-sahabat Gen Harum dimanapun berada, program Corona kembali menyapa yang tentunya bersama Konita Ramadan Mempesona kami mengajak kepada seluruhnya untuk menghindari tanda-tanda kecelakaan, tanda-tanda kerugian ini yang ada 4, yaitu lupa terhadap kesalahan-kesalahan kita, mengingat kebaikan-kebaikan kita, dan melihat dalam segi dunia terhadap orang lain itu lebih unggul, lebih tinggi daripada kita, dan yang terakhir melihat kepada orang lain itu lebih rendah dalam segi agamanya. Ini merupakan warning dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak terjerambab terhadap kecelakaan, kerugian, kebinasaan yang ada 4 ini. Nah, lalu setelah kita mengetahui indikator daripada kerugian kecelakaan ini yang ada 4, kita seharusnya mengetahui kebalikannya, yaitu indikator daripada sa'adah, keberuntungan, kebahagiaan, kebagjaan, yang kalau ditelisik semuanya ini adalah kebalikan daripada yang tadi-tadi itu, yaitu kebalikan daripada indikator kecelakaan. Karena indikator daripada sa'adah, keberuntungan itu ada 4. Wa alamatu sa'adati arba'atun, zikruz zunubi al-madiyati, wa nisyanul hasanati al-madiyati, wa nadruhu ila man fawqahu fid din, wa nadruhu ila man dunnahu fid dunya. Bahwa dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indikator daripada keberuntungan, kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, mengingat, selalu ingat, menyebut-nyebut dosa yang sudah lalu, tentunya dengan cara bin nadmi wal istighfari, dengan rasa menyesal dan terus meminta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bahkan dalam riwayat lain, baginda yang sudah diponis maksum, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, terjaga dan dijaga oleh Allah dari segala dosa dan dijamin masuk surga oleh Allah. Beliau menyempatkan diri beliau dalam seharinya tidak kurang beristighfar sebanyak 70 kali. Lalu kita, sudahkah kita beristighfar di pagi ini, di siang ini, di sore nanti, di malam nanti? Hendak kita tidur, selayaknya kita beristighfar terlebih dahulu, karena seharian penuh kemungkinan ada terselip kesalahan kita, karena kita sudah berkomunikasi, bertransaksi dengan orang banyak yang tentunya mungkin ada kehilapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Perlu kitanya beristighfar kepada Allah, dan kalaupun ada hakul adami, perlu kitanya untuk menyapa, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Itu yang pertama, adalah
dzikrudzunubi al-madiyati. Yang kedua adalah nisyanul hasanati al-madiyati, melupakan kebaikan kita, melupakan ibadah-ibadah kita yang sudah lampau. Dalam artian apa? Itu merupakan hak daripada Allah untuk diterima atau tidaknya. Jangan sampai kebaikan ibadah kita terus diingat-ingat, bahkan disebutkan di hadapan orang lain, sehingga kalau itu terjadi maka akan lebur, percuma, sia-sia kebaikan apa yang kita lakukan. Selanjutnya adalah nadruhu ila man fawqahu fiddin, yaitu melihat pada orang lain dalam segi agamanya itu lebih unggul, bahwa kita belum ada apa-apanya dengan para ahli-ahli ibadah, dengan para solihin, ahli-ahli soleh yang selalu memperjuangkan dalam hidupnya untuk terus beribadah. Apapun yang mereka lakukan diniati semuanya karena ibadah, karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan rasa ikhlas tanpa merasa imbalan-imbalan yang lainnya. Maka perlu kiranya kita sejenak meresapi kisah yang ada, yaitu seorang wanita yang dicintai oleh Allah, tiada lain adalah Rabi'atul Adawiyah. Pada suatu hari dilihat beliau sedang membawa di tangan satunya air dan di tangan satu yang lainnya adalah kayu bakar. Lalu ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, buat apakah air dan kayu bakar tersebut?" Lalu dijawab oleh beliau, "Ini air untuk saya siram api neraka. Karena oleh sebab api neraka inilah mereka manusia takut untuk masuk ke neraka hingga beribadah kepada Allah. Yang satunya lagi adalah kayu bakar, akan saya bakar surga tersebut. Karena surga tersebutlah para manusia beribadah kepada Allah hingga mengharap masuk ke surganya Allah." Maka senandung beliau adalah, "Ya Allah, bakarlah surga kalau memang saya cinta kepadamu hanya untuk mengharap masuk surgamu, dan juga masukkanlah saya ke dalam nerakamu jikalau saya takut terhadap api neraka hingga akhirnya mencintai dirimu." Jadi merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwa beliaulah contoh tipikal yang harus kita tiru, bahwa bukan untuk mengharap imbalan atau takut karena sesuatu beribadah kepada Allah. Tidak begitu. Ini murni ridho illah, karena ridho terhadap Allah, wali mahabbatillah, dan karena cinta kepada Allah, tiada yang lainnya. Itulah perlu kita contoh apa yang sudah dilakukan oleh beliau Rabi'atul Adawiyah. Berikutnya yang terakhir adalah melihat pada orang dalam segi dunia lebih rendah daripada kita. Alhamdulillah, kita selalu diberikan nikmat oleh Allah yang tiada tara, dari mulai kita lahir sampai kita nanti mati, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidur pun itu merupakan nikmat yang tiada tara dari Allah yang patut kita syukuri. Belum tentu orang lain di sana, di luar sana, di jalanan sana itu menikmati kenikmatan yang sekarang kita nikmati, yang sekarang kita jalani. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW merupakan indikasi daripada hidup
yang penuh dengan keberuntungan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan kebegjaan. Apa? Yaitu pertama, selalu mengingat dosa-dosa yang telah lewat dan juga melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lewat. Selanjutnya adalah melihat kepada orang lain dalam segi agamanya, yaitu lebih unggul daripada kita. Dan yang terakhir adalah melihat pada orang selain kita dalam segi dunianya itu lebih rendah. Semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan penuh kehusyuan, dengan penuh berbakti kepada Allah tanpa mengesampingkan yang lainnya. Semuanya pasti ada hikmahnya, termasuk musibah corona ini. Perlu kiranya semoga kita masuk Ramadan ini dan diakhiri dengan sebagai pemenang, yaitu orang-orang yang beruntung besok nanti di hari raya Idul Fitri. Yang terakhir, puasa ini, saum ini merupakan ibadah yang amat sangat klasik, amat sangat kuno, dilakukan oleh para umat-umat terdahulu sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu kiranya ternyata bukan hanya umat manusia yang melakukan puasa, melainkan makhluk-makhluk Allah yang lain pun menjalani puasa, menjalani riyadhah ini, yaitu tidak makan, tidak minum, dan melahan nafsunya untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Seperti halnya, contoh yang pertama adalah puasanya ular yang makannya itu sesuatu yang jelek, katakanlah bangkai atau bahkan hewan yang lainnya. Si ular mencaploknya. Setelah mencaplok, dia sanggup bertahan beberapa hari untuk tidak makan dan minum lagi. Si ular melakukan puasa. Dan selain tadi dia mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, juga dia bertempat terhadap sesuatu yang tidak baik. Apa? Di rawa-rawa, di solokan-solokan, di tempat-tempat yang kotor. Sebaliknya, ada makhluk Allah yang lainnya yang berupa kupu-kupu, yang kalau kita lihat ini makhluk merupakan salah satu makhluk Allah yang indah, yang cantik, yang elok untuk dipandang. Apa yang kupu-kupu lakukan? Yaitu berpuasa, berproses tanpa dia makan minum, dari sebuah ulat jadi kepompong, hingga pada akhirnya tepat pada waktunya, yaitu menjadi kupu-kupu dengan mengepakkan sayapnya, memamerkan keindahan warnanya yang ada di sayapnya. Dia melakukan puasa dan dia diam di batang pohon yang indah, juga enak dipandang, yaitu bukan hanya untuk dirinya berpuasa, tapi juga untuk makhluk Allah lainnya, hingga bisa menikmati pemandangan yang indah dari sayap kupu-kupu tersebut. Maka kami mengajak, marilah kita dalam berpuasa ini, di bulan Ramadan ini yang Allah muliakan, di dalamnya ada turunnya Al-Quran dan lain sebagainya yang pahalanya dilipat gandakan. Saya mengajak kepada sahabat-sahabat Gen Harum khususnya, dan umumnya kepada para pemirsa dimanapun berada, untuk mari-mari kita menjadi kupu-kupu yang indah, yang sudah melaksanakan puasa tersebut. Bukan hanya badan kita yang bagus, hati kita yang bagus, melainkan manfaat untuk yang lainnya, untuk orang lain, untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya. Jangan sampai na'udzubillah, summa na'udzubillah,
kita menjadi ular yang memangsa makhluk yang lainnya, mencelakakan makhluk-makhluk yang lainnya, membahayakan yang lainnya. Dia melakukan puasa juga. Oleh sebab itu, semoga kita menjadi orang-orang yang seperti tadi digambarkan, seperti kupu-kupu. Selain manfaat kepada diri kita sendiri dalam setiap derap langkah kita, juga manfaat kepada orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, semoga manfaat kajian pada hari ini, tentunya dengan seraya terus meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala.